Gak apa-apa. Gue juga sekarang lagi jomblo. Tapi gue jomblo bukan karena nggak laku ya. Kalau gue jomblo karena lagi pengen sendiri. Mantan gue yang pengen gue sendiri. Gue mangga. Dan menurut gue kenapa gue jomblo itu karena menurut gue cewek itu adalah makhluk paling egois. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Cowok yang setuju mana tepuk tangannya? Dikit ya. Yang nggak setuju mana tepuk tangannya? Nih ya, gue kasih tau kenapa menurut gue beberapa cewek, apalagi cewek Jakarta itu egois. Karena cewek itu maunya ngatur dan nggak mau diatur. Bener. Jadi cewek itu maunya ngatur, tapi paling nggak mau kalau dia diatur. Padahal dalam hidup ini kita harus mau diatur, ya nggak sih? Paling nggak sama tukang parkir lah. Iya kan? Kalau lo nggak mau diatur tukang parkir gimana nih? Misalnya lagi nyetir, mau ke mall gitu. Terus ada tukang parkirnya kayak, Mas parkir dong satu, ya oke. Terus lo diparkirin. Mundur mbak, mundur. Balas kanan, ya. Balas kanan lagi, balas kanan. Ini kan diatur. Lo nggak mau diatur gimana coba? Ya, balas kanan mbak, balas kanan. Lo mau marah, keluar mobil, banting pintu. Hei mas tukang parkir, dasar cowok bisa ngatur doang. Pokoknya aku yang ngatur kamu. Kamu masuk, aku yang ngatur kamu. Itu tukang parkir kayak, oke. Balas kanan. Aku bilang balas kanan. Iya kalau tukang parkirnya baik-baik ya. Kalau maling gimana coba? Mobil lo dibawa kabur. Lo lagi ngatur-ngatur ya kan? Balas kanan. Aku bilang balas kanan. Terus maling. Kabur gitu. Dasar cowok dikasih tau malah kabur. Nggak peka, lemah. Itu kalau cewek. Tapi cewek suatu saat nanti akan berubah menjadi yang namanya wanita. Wanita itu menurut gue adalah cewek dengan versi yang jauh lebih baik, lebih dewasa. Dan wanita ini biasanya kita temukan setelah dia jadi ibu-ibu, ya kan? Jadi ibu-ibu tuh menurut gue apa ya, sesuatu yang ya, nyokap gue sangat menyayangi nyokap gue dan juga ibu-ibu yang lain gitu loh. Apalagi kalau ibu-ibu yang bisa masak, ya nggak sih? Kayak kalian pernah dengar nggak? Ibu-ibu jago masak namanya Bu Rudi. Pernah dengar nggak? Jadi gini, di Surabaya tuh ada sambal yang ngetop banget namanya sambal Ibu Rudi. Pernah dengar? Jadi sambalnya ngetop banget, tapi kita nggak pernah tahu wujudnya Bu Rudi itu kayak gimana sebenarnya sih. Ya gak sih? Itu buat yang belum tahu gue kasih tahu ya. Itu sambal rumahan yang bikin ibu-ibu, yang ngulek ibu-ibu. Tapi dipasarkan ke seluruh Indonesia sampai ngetop pakai nama suaminya, Rudi. Rudi itu nama suaminya. Kenapa dia nggak pakai brand nama dia sendiri coba? Masalahnya yang gue takutin kalau mereka lagi berantem, mereka kan tetap harus jualan. Ya gak sih? Masa dia mau jualan pakai nama suaminya? Misalnya nih, lagi ngulek gitu kan, lagi di restonya ngulek. Terus ada orang datang, wah ibu lagi ngulek sambal. Iyalah, emang dilihatnya ngulek apaan? Muka lu gitu kan. Iya bu, ini sambal yang ngetop itu ya? Iya bu. Sambal apa namanya? Namanya sambal ibu. Aduh, nama laki gue lagi. Nah, gue lagi berantem gara-gara ngegapin dia follow Instagram cabe-cabean. Emangnya cabe gue kurang pedas? Iya, sambal apa bu? Sambal ibu, kayak bete gitu ngomongnya, sambal ibu Rudi. Oh iya maaf, sambal ibu Rudi, aduh maaf saya lupa. Iya bu, gak apa-apa, nama cowok kayak gitu emang gak pantas kita inget-inget. Coba. Segitu aja dari saya, nama saya Jasa Serman, terima kasih. Udah. Ayo Joshua. Stand up. Ayo kita ke situ. Ayo boleh. Silakan. Tepuk tangan dulu buat Indonesia dan juga India. Terima kasih, silakan duduk. Ini Joshua. Kebalik Jo, kebalik. Gue yang di sana Jo. Kebalik Jo. Aduh, Joshua. Iya. Kursi saya kemajuan. Mas Dedi terakhir kita ngundang Joshua tuh sama Yayangnya. Iya, pada lagi saat di kita ngundang Chicago. Joshua terakhir tuh sharing jelek. Kok diundang lagi? Iya Kenapa? dong. Kok diundang lagi? Kita sombong. Kita nggak suka sharing kita bagus-bagus terus. Gitu ya. Jadi bolehlah sekali-kali kasih acara TV lain biar sharingnya naik. Iya boleh. Soalnya terakhir saya kesini sama pacar saya nggak lama putus. Gara-gara hitam putih saya putus. Jadi buat selebriti yang mau bawa pacar hitam putih pikir-pikir. Maaf, salahnya saya apa? Gangguin pacar kamu juga nggak? Kenapa hitam putih kamu salahin? Putus? Bikin apes mungkin. Oke, Joshua. Iya. Joshua itu sekarang jadi apa nih lu 100% komika gitu? Enggak. Enggak, ya udah. Nah, Apa gitu ditanya kok enggak gitu. Lebih dalam pertanyaannya gitu. oke. Nah, akhirnya kamu jadi komika, host iya, penyiar radio, Iya. aktor, Iya. nyanyi. Iya. Bisa apa lagi? Betulin genteng? Bisa. Kadang juga kalau lagi kosong joki 3 in 1. Iya.
Ya nggak pengen mencoba Multi banyak hal. talenta. Bukan multi talenta sih sebenarnya, lebih ke kebutuhan finansial Pak. Yang bisa dikerjain. Saya suka loh dengan Joshua tuh, karena susah ya mencari artis multi talenta yang nggak jual tampang tuh susah. Nah, Maksudnya mencari artis multi talenta yang nggak jual tampang. sekarang banyak artis sinetron muda-muda terkenal gara-gara jual tampang. Jual tampang. Padahal tidak punya talenta. Nah, itu kan Lebih nggak baik bagus. punya talenta, tapi tapi tidak punya tampang. seperti Joshua Suherman luar biasa. ditepokin lagi sama kalian ya. Tapi kan bakat. Oh, betul, Kalau betul. tampang kan makin tua Bisa hilang. bisa hilang. Kalau bakat Kalau saya- udah jelek kan makin tua ya jelek lah. Jelek. Joshua ini modal tampang. Dia tuh jual apa ya? Dia jual tampang pas-pasan. Itu bukan dijual atau pembahasan. Nggak bisa dijual. Nggak. Ya saya bangga mungkin orang-orang nilai lagi banyak yang jual tampang. Kalau saya nggak jual tampang, ya oke emang nggak ada gitu. Tapi kalau bakat kan, Ya, saya males deh nanya, kamu aja nanya di sini. Bentar. kok gitu? Bentar. Ini hostnya Beneran? juga Bentar. Oh, Bentar. Asik. Kak, kapan lagi jadi host hitam putih ya? Yes, this is Oh, gak ada perasaan. Gak mau. Ntar itu ya. Gak mau. This is- Mas Dedi please gak mau. my questions. No. Aduh. Ayo cepat. Aduh gak mau. Gak suka sama Cepat. ini. Cepat ya. Iya. Kenapa gemeteran Langsung ya, orang. Oke. Cepat. Gak suka. Makin lama muka kamu makin jelek kok bisa. Mungkin karena Aduh. menjadi tampan itu melelahkan. Kamu nggak laku nyanyi lagi ya, makanya jadi kayak gini. Kayak gini tuh gimana? Kayak gini. Enggak sih, emang nggak nyanyi. Jadi ya apa yang nggak ada yang dijual sih. Maksudnya di musik nggak ada karya di musik. Oh, udah nggak punya talenta lagi ya? Bete dong, bete dong. Oh bete ya. Kok hitam putih pertanyaannya menyerang aku kayak gini sih? Ih, Mas Dedi Tanya gimana? bener. Oh my God. Jangan ya. Tanya. Aduh, ini kalau Mas Dedi yang nanya pantas lagu be. Tanya, muka harus serem. Apa tuh? Pacar udah putus nih, gara-gara kamu kurang job ya? Kamu tahu kan cewek-cewek sekarang butuh apa? Uang, Bu. Uang, Bu, uang. Enggak, ini pegel. Oh, kirain uang. Alasan saya putus dengan mantan saya itu bukan karena saya kurang job, tapi simpel sekali karena pacar saya tidak hilaf lagi. Jadi kamu senang putus? Enggak, saya nggak bilang saya senang. Mana ada sih kehilangan menyenangkan? Bukannya kamu diselingkuhin 3 kali? Bukan. Tapi orang nggak tahu. Bukan. Orang cuma 2 kali. Dengar-dengar setelah putus dia jalan bersama mantannya, apakah benar? Nggak tahu. Oh, Nggak tahu. Anda jangan nyari ribut ya. Oh, Saya iya. terus baik-baik ya. Kamu bukannya lebih terkenal saat kecil ya? Malu nggak sekarang nggak terkenal banget tuh? Justru enggak. Karena dari saya kecil terkenal aja saya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Apalagi sampai sekarang saya masih terkenal. Men, royalti lagu waktu kecil tuh nggak habis-habis sampai sekarang. Luar biasa. Apalagi sekarang. Uangnya Joshua tuh masih ada dari kecil sampai sekarang karena diobok-obok. Nah, masih ada, walaupun recehan. Oke, saya mau undang ini katanya komika, tapi mukanya datar banget. Jadi kalau ditanya, dia jawabnya akan datar juga. Tapi dia berjuang sebagai komika dengan sangat berat. Diawali dengan dia harus berjalan kaki setiap kali ke tempat open mic. Jadi istilahnya nggak punya duit lah ya. Kita akan bertanya bagaimana susahnya dia pada saat itu. Saipul. Ngomong apa kek, terserah. Ini yang ngajak ngobrol ini pun. Ya, tapi memang tampangnya begini ya? Memang lempeng ya? Iya, dari dulu kayak gitu sih. Dari dulu kayak gitu? Iya. Oh, cetakannya begitu ya? Jadi dia ini terjun di dunia komika ini tahun 2013 dan nggak menang lagi.
Iya. Saya dengar-dengar katanya kamu sempat kerja di laut. Iya. Kerja di laut tuh ngapain? Ngambil cumi? Ngapain? Mancing iya gitu, mancing ikan, jaring cumi-cumi. Mancing ikan nyari cumi-cumi? Iya. Nelayan? Nelayan ya. Oh katanya kamu sempat magang jadi jangkar juga ya? Makanya diem aja mukanya. Iya, diem, Makanya flat, diem aja mukanya. Terus di toko mainan? Iya pernah, toko mainan juga. Kamu jadi mainannya gitu, godain-godain. Terus kamu kerja di konveksi? Iya pernah juga. Jahit? Bukan, Habis? anak dalam itu yang buangin benang-benangnya. Apa? Kan bekas jahitan gitu ada benang besar dibuang-buangin. Gunting-gunting. Iya gunting-gunting. Kamu cuman kerja buat buang benang? Iya, Dibayar? bayar lah. Berapa itu? Seminggu 70.000. Seminggu 70.000? Cukup? Enggak lah. Makanya pindah. Soalnya katanya waktu kerja di konveksi dia tuh sampai 1-2 hari nggak makan. Bener? Iya, Kenapa? duitnya habis buat beli handphone. Kirain Di mana-mana orang beli makan dulu, kebutuhan primer. Baru handphone. Handphone itu kebutuhan sekunder. Gak, dia ngeliatin handphone aja udah kenyang kayaknya. Terus kamu sekarang tiba-tiba jadi komika. Kenapa dari kerjaan semua itu tiba-tiba nekat terjun jadi komika? Itu awalnya hobi. Awalnya hobi, jadi kamu punya komunitas. Ya awalnya di Jakarta kan ada komunitas gitu, saya ikutan. Terus pulang ke Tegal. Di Tegal kan bosen lah pasti nggak ada kegiatan, akhirnya nyari komunitas gitu. Terus dapat stand up Tegal, gabung di situ. Gabung. Terus kamu ikut, apa yang bikin percaya diri buat ikutan lomba yang kemarin itu? Ya karena udah lama mungkin ya, jadi ya coba-cobalah siapa tahu bisa. Ternyata ya gitu hasilnya. Gitu tuh apa menang? Enggak lah, Saya break ya. Ya. dulu. Tak dulu. Pasti pengen ditanya. Tak dulu. Saya break aja ya. Ya udah deh. Kamu ada Kamu semangat. aja yang break deh. Gimana caranya? Itu tuh ada kamera tuh merah. Lihat kamera. Jangan kemana-mana ya, tetap di hitam putih. Di laut tuh ada bajak laut. Saya sih belum pernah ketemu. Tapi kalau misalnya ketemu terus disuruh jadi anggotanya, saya nggak bakalan mau. Bukannya apa ya? Saya bajak sawah aja capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Saiful. Saya dari Tegal. Orang Tegal itu kebanyakan kerja di laut. Dan saya juga pernah. Banyakan dari mereka itu kerja di laut nggak bisa berenang. Tapi pas nyebur ke laut bisa ngambang. Kalau udah meninggal. Tiga bulan saya kerja di laut. Dan selama itu saya di laut terus, nggak pernah pergi ke darat. Ngapain coba? Kesasar. Di laut tuh kalau krisis masakannya jadi aneh. Sayur sop isinya kangkung. Sayur asem nggak ada isinya, cuma asemnya doang. Untung saya nggak disuruh masak. Kalau disuruh masak ya paling saya masak sayur asin. Tinggal nyitik air laut terus diangetin. Di laut tuh ada bajak laut. Saya sih belum pernah ketemu. Tapi kalau misalnya ketemu terus disuruh jadi anggotanya, saya nggak bakalan mau. Bukannya apa ya? Saya bajak sawah aja capek. Terus di laut tuh saya suka iseng. Waktu itu kan teman saya masak. Terus dia nanya, menurutmu masakanku ini keasinan gak? Terus saya cobain. Pas aja deh, saya nggak tahu jawabannya. Setelah 3 bulan di laut, akhirnya saya pulang ke darat dan memutuskan untuk tinggal di Jakarta.
Udah 1 tahun lebih saya tinggal di Jakarta dan alhamdulillah sukses. Jadi pengangguran. Pengangguran kayak saya ini nggak pernah bangun kesiangan. Seringnya sih kesorean. Dan pengangguran itu harus ngirit. Isi pulsa 10.000. Harganya kan 12.000. Saya tawar jadi 8.000. Udah bayar pulsanya nggak masuk. Kata yang jualan 8.000 itu belum termasuk ongkos kirim. Udah cukup lama saya nganggur. Dan sebagai pengangguran profesional, tentunya saya semakin sibuk. Sampai nggak pernah tidur di rumah. Nggak punya rumah. Oh ya, di sini tuh saya ngontrak sama bapak saya. Dan di kamar saya itu nggak ada kipas anginnya. Adanya AC. Aksesoris. Kata bapak saya, kalau panas dalam jangan minum obat. Tinggal keluar rumah aja. Kalau masih panas, berarti itu panas luar, bukan panas dalam. Saya ini suka makan mie di gerobak pinggir jalan. Tapi kalau makan di situ, saya suka kesel sendiri. Nggak tahu kenapa, kesel aja. Tapi walaupun kesel, saya tetap makan di situ. Ya mau gimana lagi, yang jualan bapak saya. Terima kasih, saya Saiful, sekian. Katanya perjuangan dia berat menjadi Oke, seorang gimana komika. tuh? Sampai awalnya aja jalan kaki. Ya benar, jalan kaki. Iya, Paling jauh? paling jauh dari Usmar Ismail ke Kota Tua. Oh, Kuningan, samping pasar festival. Sampai Kota Tua. Iya. Padahal pas berangkat masih muda loh itu kota. Sampai sekarang langsung jadi Kota Tua. Kenapa jalan kaki? Nggak ada ongkos itu waktu itu. Nggak ada ongkos buat Iya. bus? Nggak ada juga. Di kantong megang uang? Enggak. Sama sekali? Berangkatnya sih ada, tapi pulangnya nggak ada. Buat apa? Berangkatnya Ada. ada, pulangnya nggak ada. Iya. Kamu open mic nggak dibayar dong? berarti? Open mic mah nggak dibayar. Jadi memang senang aja walaupun nggak dibayar. Iya, seneng aja. Dan nggak dapat duit juga pulang? Nggak apa-apa, iya. Oh. Nah ini tadi kan cerita tentang bapak saya begini, bapak saya gini. Emang beneran ayahnya tukang jual mie ayam? Iya, jual mie ayam. Beneran? Beneran. Di mana? Di daerah perniagaan. Sampai sekarang Masih. masih jual mie ayam? Iya. Tapi kan sekarang kamu udah bisa nyari uang sendiri. Belum cukup, Pak. Uangnya buat makan sehari-hari gitu. Belum cukup? Belum cukup. Emang dapat berapa? Kadang dibayar, kadang enggak gitu. Pernah nggak dapat sama sekali? Pernah. Sebulan nggak dapat uang? Sebulan juga pernah. Sampai sekarang? Sekarang sih ada lah. Sekarang ada? Ada, iya. Udah bisa bantu ayah? Belum. Belum. Belum, ya, masih belum. Tapi papa bangga, ayah bangga. Bangga, seneng. Apa katanya ayah waktu kamu masuk TV terus terkenal? Ternyata anak saya jelek-jelek bisa masuk TV juga. Honor Ipul sekarang berapa sih? Sekali stand up? 1 juta. 1 juta? Iya. Ih, gede itu. Suka ngeliat bapak jualan mie ayam? Suka sih. Suka. Cita-citanya apa? Bapak supaya apa? Berhenti jualan mie ayam? Kalau bisa sih dibikinin toko gitu biar nggak mangkal di pinggir jalan. Bikinin kedai, Iya, seperti kedai toko gitu. gitu. Itu Iya. cita-cita kamu? Iya. Punya pacar kamu? Belum. Belum punya. Pernah punya pacar nggak kira-kira? Belum pernah sama sekali kayaknya. Belum pernah sama sekali? Iya. Jadi saya undang yang lainnya dulu ya. Ini ada seorang komika saat 7 besar, udah close mic. Tapi dia katanya sekarang lebih terkenal dibandingkan juara pertamanya. Biasanya kalau ada ajang-ajang seperti itu tuh yang juara malah kalah terkenalnya sama yang lainnya gitu. Ini adalah Diki Divi. Suaranya. Bukannya gue pernah bilang jangan diundang lagi yang begini. Halo Diki, Cie ketemu lagi.
Jadi kangen ya? Silakan. Sini. Lu, buktiin ke penonton kalau lu tuh ada artinya di hitam putih. Diundang tuh ada gunanya. Kalau diundang ada gunanya buat apa? Bener nggak? Iya, bener. Ngerti nggak? Gua nggak undang lagi lo kalau nggak ada gunanya. Ngerti nggak? Iya. Ngerti? Sekarang tugas lu bikin tuh orang ketawa. Lu nggak bisa bikin ketawa. Stand up komedian apaan lu? Bikin ketawa. People, Mas. Iya. Ibu, kenapa suntangan? Seumuran kan? Enggak, Oh, tuan siapa? tuan saya. Pantes Ipul nggak punya pacar ya? Ipul ini satu komunitas sama saya, Mas. Oh, Satu komunitas stand up Jakbar. Komunitas Jakarta stand up Barat. Jakbar. Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat. Dia Tempat satu- open mic-nya bareng mereka. Tempat open mic-nya, tempat latihannya bareng. terus? Terus? Ngasih tahu aja Informasi aja. Iya. Emang udah nanya, Mas Dedi? Kan saya suruh bikin dia ketawa. Susah, Mas, apa demi Allah dah. Emang dia nggak pernah ketawa? Ya begini aja hidupnya. Iya, Mas. Iya, Mas, beneran. Kalau bayi-bayi lain mah lahir oe-oe. Dia? Oh, Ipul. Saya tahu banget, Mbak, Mbak Jiska dia. Iya. Dia kan satu komunitas sama saya. Iya, gimana orangnya? Ya begini aja udah ngomong setahun sekali seadanya aja. Lebaran. Oke, kita nanya sama Diki aja. Jadi benar ya, keluar ketujuh kan ya? Iya. Ketujuh dong, kita pernah bahas waktu itu. Iya. Terus pernah ikut audisi nyanyi. Benar? Menang nggak menang lah ya. Kalau menang lu udah terkenal nyanyi ya. Iya. Iya kan? Nggak menang. Pernah ngeband, pernah dibahas waktu yang tampangnya alay banget tuh ya. Nggak ketop juga ya. Terus sekarang jadi komika. Nah ini berhenti jadi komika atau ada lagi yang lain mau dicoba? Maksudnya berhenti jadi komika? Maksudnya berhenti sekarang saya jadi komika aja atau lu mau coba yang lain? Kan lu nyanyi pernah, Iya. ngeband pernah. Di stand up comedy ini emang udah passion saya sih di sini. Iya. Saya menemukan passion saya di sini, bisa menghibur orang, bisa membuat orang tertawa, kayaknya itu yang gue banget lah gitu. Terus dari segi finansial ya kan, kemarin di Hitam Putih yang pertama kan udah pernah dibahas waktu itu kan. Iya betul. Gini. Oh iya. Banyak ya? Hah? Banyak. Burung. Makanya saya mau bahasnya lebih dalam lagi. Kan karakter kamu yang dibuat ini melambai. Agak-agak setengah gitu lah. Ngondek lah. Agak ngondek gitu ya. Ngondek gak sih? Enggak kan? Nah, Enggak. saya mau tahu kamu tuh ngondek beneran apa enggak? Gitu? Enggak, ini harus dibedakan. Ada ngondek, ada pria ngondek, ada pria keibuan. Nah, saya yang keibuannya. Anda keibuan? Ya. Tapi saya mendapat informasi bahwa Anda di rumah, ibu Anda aja panggil Anda Neng. Iya emang bener. Emang bener. Bener? Iya, emang dipanggil Neng gitu. Karena Ya karena emang panggilan sayang aja Neng dari kecil. Neng bukannya buat perempuan. Itu dia kenapa aku dipanggil Neng ya? Mungkin jadi begini kali. Enggak. Sebenarnya sih begini. Kalau di keluarga Betawi itu memang panggilan Neng memang untuk semua gitu, untuk semuanya. Untuk anak-anak kecil yang disayang panggilan Neng gitu. Bukan hanya aku aja Mas. Jadi saudara-saudaraku sepupu aku misalnya yang lain yang cowok juga nih, Ruli sini Neng main gitu. Nah, tapi Anda dipanggil fans Bunda. Ya itu ada ceritanya. Apalagi ceritanya? Setahu saya Bunda cuma Dorce. Bunda Maya ada. Oh iya, Bunda Maya. Itu ada ceritanya. Jadi si salah satu hostnya ini represent aku dengan panggilan inilah Bunda kesayangan kita gitu. Karena di belakang di backstage aku dipanggilnya Bunda sama salah satu komik yang dekat banget sama aku sama Eri. Kenapa Anda dipanggil Bunda? Hah? Kenapa dipanggil Bunda? Karena keibuan. Kita lihat setelah satu ini seperti apa Diki. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya kan nyari-nyari kerja gitu setelah lulus, tapi nggak dapet. Ya udah iseng buat open mic, akhirnya ketagihan gitu.
seru nih stand up gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Hitam Putih. Terima kasih. Gue mau bicara soal wasit. Dan gue benci sama penonton yang suka meng-underestimate wasit. Seolah-olah untuk menjadi wasit itu hal yang gampang. Jadi wasit itu susah banget, men. Cowok harus tough guy. Dan gak boleh lemah, gak boleh sensitif, gak boleh cepet ngambek. Lo bayangin kalau misalnya wasitnya ini cepet ngambek. Atau suka sensitif gitu. Pas lagi memimpin pertandingan, ada yang pelanggaran, wasitnya nggak ngeliat, penonton marah-marah. Wasit on, wasit on. Wasitnya denger. Kok katain on? Perwitiannya dibuang. Kartunya dibuang. Dia ke bangku pemain, dia duduk. Disamperin sama hakim garis sih. Pak, ayo pertandingannya mulai. Nggak mau, katain on, nggak mau. Ini aneh kan ya? Dan ini pula yang menyebabkan kenapa cewek jarang memimpin pertandingan cowok. Karena nggak lucu, misalnya wasitnya cewek, dia memimpin pertandingan cowok. Pas mau lagi prosesi lempar koin ya, lempar koin tahu ya. Pas mau prosesi lempar koin, dipanggil dua kaptennya. Ternyata dua kaptennya ini adalah mantannya. Bayangin awkwardnya coy, ditatap sama mantan saat mau lempar koin. Dan kiri kanan ngeliatin kan, mau pilih apa? Pala? Ekor ya? Enggak ada, orang jatuh. Biar cair, biar cair. Oh, pala. Pala. Ekor. Siapa yang aku menangin ya? Buruan, gue mau main. Gue mau jadi juara. Jadi juara. Jadi juara mah jangan tanya gue. Terus tanya malaikat. Emang bisa? Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Selamat malam gue Diki. Duduk lagi ya? Saiful, lucu nggak? Bagus, bagus banget. Oh bagus dong? Iya dong, bagus. Kok gak ketawa? Dalam hati ya? Iya lah. Kalau gitu kita undang yang muda lagi nih. Ini ada seorang komika yang usianya 18 tahun dan dia baru lulus SMK dan baru mencoba dunia di stand up comedy. Langsung aja kita undang Aci. Hai Aci. Resti Surtika. Ya, benar. Iya, betul. Resti. Iya. Resti Surtika. Kamu nih lulus SMK berarti sekarang umur berapa? 18 tahun? Iya, betul. 18 tahun terus jadi komika karena itu nggak dapat kerjaan. oh, nggak dapet job. Tadi Iya, saya kan nyari-nyari kerja gitu setelah lulus. Tapi nggak dapet. Ya udah iseng buat open mic. Akhirnya ketagihan gitu. Seru nih stand up gitu. jadi akhirnya stand up. Iya, jadi suka gitu. Tadinya lamar kerjaan apa? Ngelamar kerja di pabrik gitu, jadi karyawan gitu. Tapi nggak ada yang mau nerima. Katanya ini waktu saya lulus sekolah tuh umurnya masih 17 tahun. Jadi kan perusahaan gitu nerimanya yang 18 tahun gitu. Oh, jadi nggak diterima gara-gara umurnya kekecilan. Iya. Aci finalis ini ya, street comedy. Iya. Street comedy itu apa sih? Itu di kayak kompetisi gitu, dia jadi nyari Yang materinya. iya yang materinya lebih jalanan gitu. Iya, jalan. Bebas gitu, bebas. Liar gitu. Hah? Bebas contohnya gimana? Kayak Sarah itu dibolehin di sana. Terus kayak ngeblu gitu. Ya bebas deh mau ngomongin apa aja. Tapi sekarang katanya stand up dibayar 1,5 juta. Iya, Benar. alhamdulillah. Banyak yang manggil. Nggak banyak, belum banyak sih. Belum banyak. Sebulan ada berapa? Nggak, baru kemarin doang. Baru sekali. 3. Udah 3 kali. Iya. Dalam waktu sebulan.
2 3 minggu tahun. kemarin sih, 2 minggu kemarin. 2 minggu dapat 3. Seminggu. Makin rapet ya. Seminggu dapat 3. Iya. Hari ini 3 nih. Sebenarnya di hari yang sama itu seminggu tuh ya. Enggak, beda hari. Oh, seminggu dapat 3. Iya. Sampai sekarang masih banyak. Udahan sih paling ini yang terakhir kali. Tapi katanya jobnya, materinya Aci ini lucu banget katanya. Oh, Emang ya? dapat materinya dari mana sih? Saipul ya? Lucu ya. Enggak, bikin sendiri dari keresahan sendiri. Oh, iya. Galau gitu. Enggak galau, saya emang nggak pernah galau. Woi. Kok nggak pernah galau? Serius? Ya, mau ngegalauin apa? Pacar punya? Enggak. Pacar nggak punya, kerja nggak punya. Ya bener sih mau galauin apa. Berarti jomblo? Iya. Jomblo. Ipul. Aci kalau bikin materi itu suka lama katanya ya? Hah? Suka lama. Iya lama. Kan harus resah dulu. Apa yang diresahin? Apa aja yang kayak Jadi kalau stand up ini ada 3 mas. Awal mula kita buat materi itu kita harus punya 3. Apa yang baru, apa yang berubah, apa yang kita benci. Itu dasar awal kita harus membuat materi itu. Dan kejadian yang sebenarnya. Ya, relate, Observasi. believable gitu kan. Saya pernah bikin stand up pakai kejadian yang sebenarnya tentang anak saya. Wah, Hasilnya? Lucu. Iya. Nah, makanya kabarnya. Lucu karena benar-benar melekat. Benar-benar. Ya, Itu waktu itu saya ngajarin anak saya. Ini benar saya ngajarin anak saya. Jadi pada saat makan malam itu dia tidak boleh ngomong jorok atau ngomong kotor atau ngomong-ngomong hal yang tidak benar. Aska tuh. Pada saat makan malam Askanya nanya, Papa, kalau kecoa itu dimakan bagus nggak? Saya marahin kan. Jangan ngomong-ngomongin kecoa lagi makan. Ntar aja gitu. Terus saya makan, baru saya nanya, kenapa tadi ngomong kecoa? Nggak usah lah Pak, udah dimakan sama Papa tadi ada pisau. Buat dia lucu, buat saya nggak enak lah. Ya udah, kita mau dengar ya nanti Aci stand up seperti apa. Nggak lucu, awas. Selain satu di kantor tetap di kita. Pak, mana ikannya? Katanya mancing. Ya namanya juga mancing doang, Ci. Ikannya ngedeket, Bapak pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau bahas bapak gua ya. Belum lama kemarin gua habis mudik ke kampung bapak gua. Gila kampung bapak gua serem banget coy. Nama jalannya aja nih, Jalan Galuh, kalau nggak jalan gua tampol. Serem banget. Terus gue kesana naik angkot ya kan. Dan gue baru tahu ternyata supir angkot itu nggak suka sama uang yang dilipet. Kemarin gue naik angkot terus ada orang yang turun ya kan penumpang. Abangnya nggak percaya. Neng tunggu. Ini beneran 2.000 nggak nih? Bener bang, ya lah nggak percaya amat. Pas dibuka 15 juta. Mana ada Tantowi Yahyanya lagi. Nggak tahu dia dapat uang kaget. Aneh banget itu. Terus bapak gue ini suka mancing ya. Dia kalau mancing tuh bikin umpannya sendiri. Waktu itu gue lihat dia lagi bikin pakai ubi rebus, terus telur asin, sama keroto, tau kan? Telur semut ya kan? Dan yang anehnya sama dia dikasih micin. Ini nanti kalau ikannya pada bego gimana? Yang lebih anehnya lagi nih, bapak gue pernah beli ikan salmon buat mancing ikan emas. Ini gua rasa bapak gua yang kebanyakan makan micin. Terus udah tuh ya kan, dia pergi mancing. Nih ngeselin lagi nih, bapak gua kalau pulang mancing nggak pernah bawa ikan. Gua kan penasaran ya, gua tanya, Pak mana ikannya? Katanya mancing. Ya namanya juga mancing doang Ci. Ikannya ngedeket, bapak pulang. Beneran mancing doang. Sekalinya mancing nih, sekalinya mancing bawa pulang ikan ya kan,
cuma bikin bau amis. Masuk rumah, bau amis banget tuh, gue kesel banget ya kan. Gue pengen ngomel, takut dosa ya kan, durhaka sama orang tua. Akhirnya gue sindir-sindir aja, tapi dia masih nggak nyadar gitu. Gue udah kesel banget ini, dan gue pengen udah punya rencana saat dia lagi tidur gitu ya kan, bapak gue lagi tidur. Pengen banget rasanya gue peresin jeruk nipis, sama gue taruhin daun kemangi. Kalau masih nggak nyadar lagi nih, gue presto, empuk-empuk dah. Oke, segitu aja dari gua. Selamat malam, terima kasih. Aceh bisa. Nah, kamu durhaka kamu. Bapak pernah dengerin kamu stand up? Pernah. Terus gimana? Kata dia, nggak lucu gitu. Kenapa jokesnya pakai ayah? Emang resah saya di situ. Mancing mulu beneran dia di rumah. Keresahan beneran ya? Mana nggak kerja lagi, mancing doang. Wahai bapak, dengarkanlah cerita hati anakmu. Ini curhat ceritanya. Ya. Jadi tiap hari mancing. Nah, Terus kamu sedih. iyalah. Mancing emang dapat duit. Yang kerja siapa dong? Yang kerja abang saya, kakak saya. Ibu? Ibu udah meninggal. Ibu udah meninggal. Jadi tinggal ayah doang, ayah hobinya mancing. Iya. Sama sekali nggak kerja? Kerja sih kayak bikin misalnya nih ada orang nyuruh bikin lemari atau apa gitu, ntar dia kerjain. Terus kayak bikin apa ya? Iya kayak borongan gitulah pokoknya. Kamu maunya gimana ya? Maunya gimana ya? Gimana bun? Mananya bundanya? Gimana ya? Ya udahlah, udah. Berarti yang cari kerja kamu dong? Yang cari uang kamu? Iya, enggak juga sih. Iya saya lah. Buat saya sendiri, tapi dia mah nggak usah dikasih. Terus kalau ayahnya lagi nggak punya duit gimana? Bapak nggak punya duit? Bapak nggak punya duit, ya udah dikasih. Kayak kemarin tuh ya kan dapet ada job, saya kasih duit. Banyak? Enggak, dikit. Dikit doang. Kan dibagi-bagi sama Tapi sayang orang sama rumah. bapak kan? Sayang dong. Sayang banget. Pas dikasih duit, bapak bilang apa? Nah gitu, Nanya. materi lu tadi apa? Gitu nanya nggak? Pasti Enggak. lucu kan gitu? Enggak. Ngasih duit ya kan. Besok-besok bilang lucu ya pak. Sogokan ternyata. Sogok. Beda. Tapi dia yang lucu-lucu gini kayaknya sayang deh padahal. Kenapa? Kayaknya sayang deh kamu Sayang kenapa? sama bapak. Iya emang sayang lah. Sayang. Iya. Tadi bilang resah, bapak nggak mau kerja, mancing mulu. Iya, tapi sayang, tapi resah. Kan stand up, resah. Oh, resah. Tapi padahal sayang. Sayang, Bapak tahu nggak kamu sayang sama bapak? tahu lah. Pernah ngomong emang? Pernah Kapan? SMS. Beneran pernah ngomong. Waktu apa? Waktu bapak ulang tahun, Ya, kapan? tanggal 25 Desember. Bilang apa? Bilang selamat ulang tahun semuanya. Bilang, selamat ulang tahun bapak. Nonton semuanya. Apa coba? Bapak lucu atuh. Ya bapak-bapak semuanya lah yang ulang tahun tanggal 25 itu maksudnya. Oh, lu ngucapin semua bapak-bapak Iya, yang tahun 25 Desember itu selalu sih. Selamat ulang tahun bapak. Aceh sayang bapak. Udah. Kenapa SMS? Kenapa nggak dibilang ngomong langsung? Dia lagi kerja waktu itu di Semarang. Oh, terus pulang bilang nggak? Pulang nggak bilang. Nggak bilang. Berarti nggak pernah bilang sayang dong sama bapak? Enggak, kalau langsung tuh nggak pernah. Padahal tinggal serumah. Serumah lah. Kalau nanti pulang dari Hitam Putih bilang sayang sama bapak gimana? Gimana ya? Malu. Malu. Kalau bapak sekarang nonton dan saya tantang kamu nanti pulang dari Hitam Putih bilang sayang sama bapak dan bapak nonton kamu nggak bilang gimana rasanya? Gimana ya? Wah, sedih sekali. Gimana ya?
Sedih sekali. Jadi berani nggak? Bilangnya pas di rumah gitu ya? Ya, nggak usah di sini, nggak usah. Saya nggak butuh dengar kamu ngomong di sini. Saya Ya cuma udahlah. butuh kamu habis pulang dari Hitam Putih bilang sayang sama bapak. Berani lah. Berani. Janji? Janji. Karena bapak pasti nonton loh ini. Nah, iya lagi. Oh iya lagi. Jadi nyesel gitu. Janji ya? Janji ya? Ya, ya. Oke. Saya nggak tahu, saya nggak mungkin lihat. Tapi bapak kamu lihat. Kalau ngucapinnya SMS Oh lagi, enggak, langsung boleh nggak? ketemu. Langsung ketemu, langsung peluk, langsung bilang sayang sama bapak. Biarkan dia bingung kenapa gitu. Oke, oke. Nanti dia bilang, nggak lucu gitu lagi. Nggak perlu lucu kan sayang. Eh, Deal? Deal. Deal. Oke. Kita lihat nanti. Biarkan urusan dia dengan ayahnya. Oke. Jo, kalau lu sendiri tokoh idola di stand up ada? Wah, banyak ya. Kalau di dulu sebelum ada komunitas stand up Indo itu suka nonton stand up dari YouTube, stand up komedian luar kayak awalnya dulu Russell Peters, terus Gabriel Iglesias gitu. Tapi kalau dalam negeri sekarang yang aku kagumin ya beberapa kayak Om Sam Natas Limboy, dia terus Awe juga, Panji masih one of the best. Sama paling ada komik namanya Rindra Dana sih, itu komik favorit. Awe itu presiden komika yang waktu itu Iya, kita undang ya. Siapa? Ipul. Iya. Oh, lo pernah suka sama orang nggak? Pernah lah. Kita nggak usah bicara komika lah. Suka aja sama orang pernah nggak? Pernah. Pernah. Iya. Sampai tuh orang. Deddy Corbuzier. Oh. Gimana perasaannya bangga? Sesuai harapan nggak jawabannya Ipul? Ya di sana saya merasa sedih. komika. Bang Ajis, Bang Panji, Bang Awe tentunya. Mereka suka sama kamu nggak? Nggak tahu saya. Bol. Kalau bisa lihat ibu lagi tersenyum nggak? Pasti. Oke. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Sampai kapan sih mau jadi komika buat semuanya? Jadi aku sampai kamu mau jadi komika sampai nggak ada batas waktu. Sampai kapanpun saya tetap komika. Sampai kapanpun orang tetap kenal Diki seorang komika, seorang stand up komedian. Entah aku nanti jadi aktor, pemain film atau saudagar atau Saudagar. Acit Iya. sampai kapan? Hah? Acit? Aci. Acit sampai kapan? Sampai kapan-kapan? Ya ilaki. Apaan sih? Sampai terus sama. Sama ya. Sampai Nggak ada batas Nggak mau waktunya, sekolah bener. dan kerja tempat Kan lain? kalau kuliah gitu, kalau sekolah bisa sambil stand up juga. Lalu di sana. Iya. Oke. Saya nggak tanya kamu. Yaudah, kasihan. Biar. Yaudah. Oh, kasihan sekali. Nggak, biar. Tadi diem ya. Oh, Joshua? Makanya senyum. Ya gini, mungkin yang namanya stand up comedy ini kan 4 sampai 5 tahun belakangan ini baru besar di Indonesia gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang menilai ini musiman, ini kagetan gitu. Kalau memang itu benar, berarti suatu saat nanti ada masanya juga akan hilang gitu kan. Mungkin ada masanya di mana orang nggak mau lagi disebut komika. Begitu juga dengan kita yang ada di sini. Mungkin orang lupa dengan sebutan komika. Mungkin gue akan berhenti jadi seorang yang disebut komika. Tapi satu hal yang pasti, gue nggak pernah berhenti menjadi seorang yang dinamakan penghibur. Gitu aja. Oke, Jos, saya mau tutup acara, tapi gue mau tanya satu hal. Ya. Pada saat pertama kali lu mau mencoba stand up, takut tidak? Takut. That's how we close today. Jadi kalau misalnya kita hidup itu kan artinya mencoba segala sesuatu ya. Betul. Dan kita pasti bertanya-tanya gitu.
Kalau kita sudah ada di level ini, kita mau ngapain lagi dan kita harus apa lagi? Biasanya adalah orang-orang yang menemukan passionnya, orang-orang yang menemukan hidupnya, orang-orang yang menemukan jalan hidupnya, adalah orang-orang yang berani mencoba sesuatu yang dia tidak berani coba sebelumnya. Orang-orang yang berani mencoba sesuatu yang dia takut sebelumnya karena tidak yakin bahwa itu bisa dilakukan. Sama kalau Joshua tadi bilang, sama dengan hidup saya mencoba segala sesuatu yang baru dan baru dan baru. Pertanyaannya adalah ketika mencoba sesuatu yang baru dan baru dan baru itu gampang atau tidak? No, it's never easy. Tidak pernah mudah. Karena kalau mudah, maka semua orang melakukan hal yang sama. Maka semua orang bisa. Masalahnya adalah bukan mudah atau tidak, tapi kita berani atau tidak.